Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang mulia. Allah memberikan surga Firdaus, memberikan balasan bagi mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan surga. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ini mendapatkan surga yang tertinggi, surga Firdaus. Kita akan membaca hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6567. Kita akan membaca. Anna Haritha radhiyallahu anha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa qad halaka Harithatu yauma Badr. Saat itu saat bertemu dengan Rasulullah SAW, Haritha ini dia memiliki putra dan putranya telah meninggal dalam perang Badar, mati syahid. Asabahu gharbu saham, terkena anak panah. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithata min qalbi, engkau mengetahui bagaimana aku sangat mencintai Haritha. Engkau mengetahui bagaimana kedudukan Haritha dalam hatiku ini, aku sangat mencintainya. Fa in kana fil jannah, jika Haritha di jannah, di surga, lam abki alaihi, aku tidak akan menangisinya. Wa illa sawfa tara ma asna, jika tidak demikian, apa yang harus aku lakukan? Faqala laha, maka Rasul berkata kepada Ummu Haritha, habilti ajannatun wahidatun hiya, wahai Ummu Haritha, surga itu tidak satu. Innaha jinanun katsira, surga itu jumlahnya banyak sekali, tempatnya banyak sekali. Wa innahu fil firdausil a'la, dan putramu Haritha mendapatkan surga yang tertinggi, al-firdaus al-a'la. Waqal, dan Rasulullah bersabda, ghadbatun fi sabilillahi aw rahatun, bepergian di jalan Allah SWT di pagi hari maupun sore hari maupun malam hari, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalam kandungan dunia. Walaqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qadami minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha, dan busur panah, ukuran atau letak busur panah kalian, ya, lebarnya busur panah kalian atau tempat pijakan kalian, tempat pijakan yang kalian pijak di surga, itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalam dunia. Walau anna imra'atan minan nisa'i ahli jannah, dan seandainya nisa, wanita penghuni surga, ittala'at ilal ardi, muncul di bumi, la adha'at ma bainahuma, dia akan menyinari antara bumi dan langit, antara bumi dan surga. Wala mala'at ma bainahuma rihan, akan dipenuhi dengan wewangian antara bumi dan langit, antara bumi dan surga. Wala nasifuha, yakni al-khimar, dan kerudung penghuni surga, wanita penghuni surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalam dunia. Hadis ini diriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Kita membaca penjelasan hadis ini, syarah hadis ini. Lamma kana al-jihad fi sabilillah min afdhalil a'mal, kanat ash-shahada fi sabilillah min aktsaril a'mal allati yuthabu 'alaiha al-mar'u. Jihad fi sabilillah adalah amal yang paling afdal, yang paling utama. Maka kematian di dalam jihad fisabilillah itu adalah amal yang terbanyak mendapatkan pahala bagi seorang yang berjihad fisabilillah, dan dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, dia mendapatkan pahala yang terbanyak. Wa bi hadzal hadis, dalam hadis ini, yarwi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna sahabiyata Haritha Ar-Rubai bint An-Nadhr radhiyallahu anha, sabda Rasulullah Haritha, wa hiya
ammatu Anas bin Malik. Dia adalah bibi dari Anas bin Malik dari pihak ibu. Wa Harithatu huwa ibnuha. Harithah adalah anak dari bibi Anas bin Malik ini. Min Suraqah bin Al-Harith bin Adi Al-Ansari, dari sahabat Rasulullah SAW, Suraqah bin Al-Harith. Atatin Nabi SAW, dia mendatangi Nabi SAW. Ummu Harithah mendatangi Nabi SAW. Kapan itu? Indama stushhida Harithah radhiyallahu anhu yauma Badar, ketika putranya Harithah terbunuh dalam perang Badar. Bisahmin lam yu'raf masdaru, dengan terkena anak panah yang tidak diketahui dari siapa yang melemparkan atau mengenainya. Siapa yang melemparkan anak panah ke dia. Wa kanati badrun bisa, itu perang Badar ya. Bisa nanti tsaniyah, perang Badar terjadi pada tahun 2 minal hijrah, 2 hijriah. Faqalat ummuhu Ar-Rubayy radhiyallahu anha. Ummu Harithah Rubayy berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithah fi qalbi. Rasulullah, engkau mengetahui aku sangat mencintai Harithah. Engkau mengetahui bagaimana letaknya Harithah dalam hatiku. Bayanan li syiddati hubbiha li Harithah, itu dia menjelaskan dia sangat mencintai Harithah. Fa in kana fil jannah, jika dia di surga wahai Rasulullah, lam abki alaihi, aku tidak akan menangisinya. Bal afrahu lahu, bahkan aku gembira dia telah masuk surga. Wa atasalla bidzalika an mautihi. Fa in lam yakun fil jannah, namun jika dia di surga, fa sawfa tara ma asna'u minal buka wal husni alaihi, apa yang aku harus lakukan? Tangisan, kesedihan padanya. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, habilti. Maka Rasulullah mengatakan kepada Harithah Ar-Rubayy, habilti, yakni faqadti aklaki, akalmu telah hilang. Wa istinkar min sallallahu li su'aliya, itu mengingkari pertanyaan daripada Harithah. Wa qala laha muwaddihan, Rasul menjelaskan, ajannatun wahidatun hiya innaha jinanun katsira, yakni annahu laisa lahu jannah wahida. Rasul menjelaskan kepada Harithah, wahai Harithah, gimana sih kamu itu? Dia itu mendapatkan surga-surga yang banyak, bukan hanya satu. Annahu laisa lahu jannah wahida. Dia inna jinan katsira, yakni annahu laisa lahu jannah wahida. Dia tidak mendapatkan satu surga saja, melainkan surga yang banyak. Wa innahu lafil firdaus, dan dia berada di surga Firdaus. Wa ya'ala darajatil jannah wa awsatuha. Dia terletak, yaitu surga yang terletak paling tinggi derajatnya. Kama indal Bukhari, dalam hadis dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, hadis ini, fa idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, minta surga ya, fas'aluhu al-firdausa, mintalah surga al-firdaus. Fa innahu awsatu al-jannati wa 'ala al-jannati urahu fawqahu 'arsyur rahman. Sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang terletak di tengah, surga yang paling tinggi, dan di atasnya adalah arsy ar-Rahman. Wa minhu tafajjuru anharil jannah. Dari surga Firdaus lah sungai-sungai surga itu bersumber, mengalir dari jarinya. Wal awsatu huna bimana afdal ya. Awsatul jannah, yaitu surga yang paling afdal. Tadi dalam hadis Rasulullah SAW, fa idza sa'altumullaha, jika kamu meminta kepada Allah, maka fas'aluhu al-firdausa, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Awsatul jannah di sini adalah al-afdal ya. Surga yang paling afdal. Bukan awsat, bukan tengah. Awsatul jannah adalah afdalul jannah. Surga yang paling afdal, wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi derajatnya, di atasnya itu surga yang tertinggi, dan di atasnya itu, di atas surga Firdaus A'la ini adalah Arsyur Rahman, Arsyur Rahman. Hamil hadis, dalam hadis ini tasbirul musab, menyabarkan seorang yang terkena musibah. Bifaqdi azizin alaih, anaknya meninggal, maka Rasulullah menyabarkan Ummu Harithah. Hamil hadis, dalam hadis ini juga al-hattu wa targhib, motivasi, anjuran untuk berjihad di jalan Allah, fil jihad fi sabilillah wa i'la'i kalimati, menegakkan kalimat Allah. Ini yang hendaknya
ada dalam hati kita. Menegakkan kalimat Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapkan surga Firdaus ini? Tegakkanlah kalimat Allah di muka bumi ini. Berjuang, menegakkannya. Sebarkan ilmu. Sebarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Wa fihi bayanu fadli jihad fi sabilillah wa 'uluwi manzilati syahid 'inda Allah. Di sini juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan tingginya kedudukan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca penjelasan berikutnya. Thumma yubayyinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajral jihad fi sabilillah. Rasulullah menjelaskan juga pahala jihad di jalan Allah. Faqala ghadbatun fi sabilillah aw rahatun khairu min ad-dunya wa fiha. Wal ghadbatu yasairu awwal an-nahar ila adh-dhuhr. Wa rahatu as-sairu min adh-dhuhr ila akhir an-nahar. Bahwasanya bepergian di waktu pagi maupun sore atau malam di jalan Allah SWT itu adalah lebih baik dari dunia dan apa yang ada di kandungnya. Sebagaimana dalam hadis ini, yakni annal masya fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, fil ghazwi fi waqti sabah, waktu subuh, waktu pagi, atau fi waqtil masa, atau di waktu sore, berjuang di jalan Allah di waktu pagi atau masuk sore, itu adalah khairun, lebih baik dari dunia seluruhnya. Walaqabu qausi ahadikum, wal qaus al-ala allati yurma biha sihab, itu busur anak panah, al-qaus. Wal makna qadru tulhi, ukuran panjangnya itu, panjangnya kaus itu ya, lebarnya kaus itu, au ma baina al-watar wal qaus. Wal murad anna fadl istimali fi sabilillah ta'ala yujaza alaihi sahibuhu manzilatan fil jannah, yaitu maksudnya lebih baik daripada dunia sisinya, itu maksudnya adalah pahala seorang yang menggunakan busur panah itu dalam jihad fi sabilillah, maka kedudukannya adalah akan dibalas dengan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Wa tilkal manzila iya khairu minad dunya ma fiha. Kedudukannya itu, balasan surga itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang didapatkan surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa kadzalika, demikian juga maudi qadamil mujahid, yaitu pijakan kaki mujahid saat dia berdiri. Wa bi riwayatin 'inda al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari jelaskan hadis Rasulullah SAW, maudi'u qaidin wa huwa as-sautu alladhi yusaku bihi al-faras alladhi yujahad bihi fi sabilillah. Cambuk ya, cambuk daripada kuda yang digunakan untuk jalan Allah, untuk berjuang oleh para mujahid jalan Allah itu, yujaza alaihi fil jannah bi manzilati wa qadri hadzal qaus, akan dibalas sesuai dengan ukuran keadaan, yaitu cambuk itu di surga nanti, yaitu khair minad dunya wa fiha, akan balasan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wadzalika li'anna dunya faniyah. Kenapa lebih baik daripada dunia seisinya? Seukuran, yaitu cemeti di dunia itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena dunia ini faniyah, rusak, lenyap, yang indah akan jadi jelek. Wa kullu syai'in fil jannah, sedangkan di surga, segala satu surga, wa in saghura, sekalipun sedikit kecil ya, tidak lebar, fitamthilana wa laysa fiha saghirun, bukan hal yang kecil, wa adwam, karena kekal, wa abqa min ad-dunya al-faniya al-munqati'ah, fa kana daim al-baqi khairan min al-munqati', maka sesuatu yang kekal lebih baik daripada yang rusak. Kemudian walau anna imra'atan minal nisa'i al-jannah, seandainya wanita penghuni surga, wal muradu bihina al-khurul ini, itu bidadari ya, adharat nafsaha ilal ardi, menampakkan dirinya ke dunia. Bidadari bidadari surga menampakkan dirinya ke dunia. La adha'at ma baina samai wal ard, pastilah bidadari itu akan menyinari antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan thayyibah, antara langit dan bumi akan berbau harum wangi. Wadzalika likamali khalqihi, karena kesempurnaan mereka diciptakan Allah sangat sempurna. Wala nasifuha yakni al-khimar wa ma tughatti bihi ra'sa, kerudung yang dipakai oleh bidadari. Wa qila an-nasif al-mi'jaz wa huwa ma yaitu al-mi'jaz adalah ma tulbihi al-mar'ah ala ra'siha, yaitu penutup yang digunakan perempuan untuk menutup kepalanya ya, ala ra'siha, wa huwa kal isabah,
talufuhu ala istidarati ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kerudung atau hal yang menutupi kepala daripada bidadari itu lebih baik dari dunia dan sisinya. Min mata'ilah, dari kesenangannya. Wa hadha ikhbar an anwari jamaliyah. Ini menunjukkan kabar bahwasanya betapa kecantikannya sangat bercahaya yang menumpuk kecantikan bidadari itu. Wa antui biriha, sangat harum baunya sangat harum. Wa an dhahiri malbusiha fa kaifa bi jamaliha wa batini malbusiha alladhi huwa na'imun min ni'amil jannah. Pakaiannya indah, kerudungnya indah. Bagaimana dengan kecantikan apa yang terkandung dalam pakaiannya? Kenikmatan surga. Saudaraku, dalam hadis ini, fil hadis bayanu fadlil jihad fi sabilillah wa uluwi manzilati syahid inda Allah wa annahu dhirwatu sanamil Islam wa masdaru izzil muslimin wa huwa babun 'azimun min abwabil jannah. Penjelasan tentang keutamaan jihad di jalan Allah, tingginya kedudukan orang yang mati syahid di sisi Allah, bahwasanya jihad fisabilillah itu adalah puncak Islam dan sumber kemuliaan kaum muslimin. Inilah pintu yang besar dari pintu-pintu surga. Marilah kita cari pintu-pintu surga di dunia ini. Di antaranya adalah berjihad di Allah SWT. Wabihi, dalam hadis ini juga bayanu ma fil jannah min azimil ajr wa na'im. Menjelaskan tentang kenikmatan surga yang luar biasa. Wafihi, dalam hadis ini menunjukkan juga bayanu haqaratid dunya binisbah ilal akhirah. Dunia ini sangat hina, sangat tidak ada apa-apanya dibanding surga Allah akhirat. Malah kita senantiasa beriman kepada hal gaib, beriman kepada Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan bertemu dengan Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa jinna minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah surga firdaus ya Allah, dan jauhkanlah kami dari api neraka.